Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang malam keberapa ini? 7, 18, 19, 20 ya? Iya sudah itu. 18, 19, iya 18, 19, 20. Jadi di dalam hadis itu kan biasanya dalam 10 hari terakhir itu Rasulullah selalu iktikaf gitu ya. Dan ini setelah Rasulullah meninggal pun didawamkan oleh istri Rasulullah tuh untuk melakukan iktikaf gitu ya. Ini mengenai iktikaf ini ya, ini kan ada di dalam Al-Quran gitu ya. Tadi kan sebutkan itu kan ketika baca surat Al-Baqarah itu ya, dari ayat 188 lah ya, 188 itu 187-nya itu kan di situ wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid gitu ya. Jadi di situ disebutkan itu kita disuruh iktikaf di dalam masjid gitu. Oke. Jadi memang kalau misalkan saja meskipun ini kan hukumnya sunnah ya, sunnah muakkadah ya, seperti kayak tahajud itu ya. Tahajud itu kan sunnah juga gitu kan, sunnah muakkadah gitu. Tapi kalau misalkan saja itu dicantumkan di dalam Al-Quran, berarti ada keistimewaan tersendiri di situ. Kayak tahajud kan ada di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi gitu. Nah ini juga sama itu. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan itu, dan bahkan di waktu kemarin berkaitan dengan Al-Baqarah sebelumnya tuh ketika tentang Nabi Ibrahim tuh antahira baita lit-taifina wal aqifina gitu kan. Jadi Rasulullah juga iktikaf itu tiap ini gitu ya. Nah sekarang sebelum kita bahas gimana dengan kondisi sekarang gitu ya, iktikaf kan di masjid gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya ya iktikaf itu maknanya gitu kan. Nah ini asal atau akar katanya adalah sebenarnya dari akafa ya, akifun gitu. Kalau akif itu orangnya ya, akifun ya, tadi itu waktu akifun adalah orang-orangnya, jamak dari akif gitu ya. Jadi artinya itu akafa ini adalah diam, konsentrasi pada sesuatu gitu. Maknanya itu mengenai akafa itu. Nah kalau ditambahkan dengan alif dan ta gitu, iktikaf gitu ya. Kayak itu juga kayak merapatkan barisan soft itu kan, sawu sufufakum. Tapi kalau udah istawu gitu kan, ditambah alif dan tak itu gitu ya, itu berarti usaha yang serius itu di situ. Jadi usaha yang serius berkaitan dengan akafah tadi, iktikaf itu. Jadi kalau diterjemahkan soalnya usaha yang serius, yang maksimal ya, untuk fokus ya mengenai suatu hal ya yang ingin diraih dalam suatu kehidupan ini gitu ya. Kadang-kadang kalau kita baca nih, misalkan ini sudah merenungkan gitu apa yang selama ini sudah kita lakukan gitu kan. Ya, jadi benar-benar kalau kita lihat ya iktikaf ini istimewanya ya, biasanya di hari-hari terakhir itu orang sudah pada mulai malas gitu ya. Kadang-kadang juga mungkin ada juga waduh bacanya yang cepat aja sih gitu kan, udah mulai malas itu di akhir. Kalau di masjid juga biasanya kan sholat tarawih udah pada maju, kosong itu biasanya ya, masa gitu. Kenapa? Udah pada pulang nyiapin lebaran gitu. Makanya iktikaf ini sangat istimewa ya, dimana banyak orang sudah mulai malas gitu ya. Nah iktikaf itu benar-benar giat gitu. Dan kalau ini dilakukan sungguh-sungguh gitu, nggak mustahil kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu, yang dinyatakan di beberapa hadis di 10 yang kuat 10 hari terakhir gitu. Ada yang tanggal 21 ya, 23, 25, 27, 29 di malam yang ganjil gitu, seperti itu.
Jadi memang benar-benar bahkan di situ ya, itikaf itu kalau Rasulullah tuh dengan malaikat Jibril kan istilahnya kayak murojaah gitu ya, tilawah, bacaan Quran gitu ya, atau ada yang salah atau apa gitu kan, selalu gitu ya, mana gimana gitu ya, tafsir dan seterusnya lah, belajar kayak berguru dengan Nabi. Nah sekarang apa yang kita lakukan di dalam itikaf itu? Ya merenung itu kan bisa zikir, membaca Quran, tilawah, memanai ini gitu. Apakah sesuai enggak gitu sebenarnya apa yang kita sudah lakukan selama ini sesuai Al-Quran. Sholat sunnah biasanya kan kalau di masjid gitu. Nah sekarang ketika corona ini gitu, COVID-19 gitu ya. Nah karena kita gitu ya, kalau di masjid itu akan memberikan dampak yang membahayakan kita, ya kita nggak iktikaf di masjid. Nah, apakah kita pahala yang ininya jadi nggak dapat nanti? Ya sebenarnya beberapa ulama mengatakan kalau dalam kondisi darurat seperti itu kan, kayak perempuan lagi haid gitu kan ya, kita lagi safar gitu. Nah sebenarnya aktivitas rutin kita itu akan dapat pula gitu. Makanya ketika pas normal itu benar-benar lakukan itu. Jadi kalau kita rutin 10 hari terakhir itu itikaf gitu, ketika keadaan sekarang ini karena tidak memungkinkan gitu ya, kita itikaf di masjid karena bisa membahayakan, ya itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang biasa kita dapatkan di itikaf gitu. Seperti itu. Nah, tapi kan itikaf ini kan sebenarnya kan hukumnya sunnah gitu. Jadi tidak dikerjakan pun nggak apa-apa gitu. Dalam satu kampung ini tidak ada yang itikaf karena mungkin masjid nggak ada ke masjid ya, karena kondisi ini ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kayak fardu kifayah gitu kan. Ini. Nah, tapi gitu ya. Memang di 3 mazhab ya, Imam Syafi'i, kemudian Hambali dan Maliki, itu yang namanya itikaf itu memang harus di masjid gitu ya. Juga masjid jami yang diadakan sholat Jum'ah ya, ada yang di masjid juga biasa gitu ya. Tapi kalau Imam Hanafi enggak gitu. Kalau Imam Hanafi itu boleh enggak di masjid pun gitu sebenarnya. Ya, enggak di masjid. Meskipun di situ disebutkan di masjid ya. Wala tubasyiru wa antum akifuna fil masajid. Ya, karena mungkin barangkali ya kita percayalah 4 mazhab ini, selama dari 4 mazhab ini itu enggak akan salah lah gitu insyaallah dengan ilmu mereka gitu. Ya Bapak sih nggak punya ilmu apa-apa untuk menentukan mana yang benar gitu kan, hanya menyampaikan aja pendapat para ulama atau mazhab ini gitu. Karena kan di dalam hadis pun bahwa sebenarnya bumi ini adalah tempat masjid, tempat sujud gitu, dan suci mensucikan. Dimanapun kita berada bisa kita sholat gitu. Jadi sholat masjid itu hanya bentuk ada bangunan aja di situ gitu kan. Pada dasarnya kan seperti itu. Ya, wallahu alam gitu ya. Imam Hanafi mengatakan itu tidak harus di masjid. Hanya memang sesuai itunya di situ, wa antum akifuna fil masajid. Di masjid itu kan lebih serius gitu dibandingkan kalau di rumah. Kan tadi kan fokus ya. Usaha yang keras untuk fokus gitu tentang suatu hal yang ingin diraih dalam kehidupan ini. Gitu. Kalau di rumah fokus enggak kira-kira? Oh, enggak. Baca HP, sampai nonton TV segala gitu, sampai nonton film misalkan kadang-kadang seperti kan enggak. Tapi kalau ke masjid serius gitu. Hanya sekarang kan kondisinya lagi darurat gitu. Nah beberapa ulama seperti Quraisy Shihab ya, kemudian juga Ustadz Sakif ya, Sakif bahasa lama gitu di situ. Nah, sebenarnya kalau kondisi begini gitu ya, kita substansinya saja. Apa sih substansinya itikaf itu? Ya itu merenungkan ya apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Bermunajat kepada Allah gitu, memohon supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Makanya kita membaca tilawah, ya tadarus Quran, benar-benar menal Quran, zikir, sholat gitu sebenarnya. Dan sebenarnya di rumah bisa gitu. Dan ini sesuai pendapat Imam Hanafi bisa kan. Seandainya katakanlah itu bukan itikaf ya nggak apa-apa, itu kan nggak salah gitu, nggak haram gitu, namanya juga ibadah gitu kan, bukan berarti ini bid'ah, enggak, itu kan ini hukumnya sunnah ini gitu. Ya Allah alam, Allah sangat bijaksana, maha luas rahmatnya itu, bisa saja gitu.
Nah, apakah malam Lailatul Qadar ini didapat kepada orang yang itikaf di masjid juga? Ya enggak lah. Karena ketika Siti Aisyah nanya ke Rasulullah, Rasulullah seandainya waktu itu ada malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Ya kata Rasulullah, berdoalah. Allahumma afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sebenarnya bisa saja, tapi memang serius, jangan asal aja kita. Jadi nggak apa-apa, kita itikaf aja, baca Quran ya, belajar tafsir Quran gitu kan, seperti itu. Atau mungkin ngaji kalau belum hatam gitu kan, seperti itu. Sholat sunnah gitu kan, seperti itu. Begitulah, sholat tahajud, ya nggak apa-apa, walaupun meskipun sudah tarawih kita bisa tahajud gitu ya. Jadi kalau kita lihat di situ benar-benar banyak beberapa ulama ya sekarang ini ada yang mengatakan itu bukan itikaf kalau bukan di masjid, tapi ada yang mengatakan bisa saja itu namanya itu. Ya, sesuai 4 mazhab ini, yang 3 mengatakan harus di masjid, yang 1 kita nggak usah pakai perdebatan lah ikhtilaf ini ya. Yang penting ya dalam 10 tahun terakhir itu benar-benar kita melakukan perenungan, bermunajat kepada Allah ya dengan berbagai kegiatan ibadah. Yang mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja. Kita tetap ya, meskipun hari terakhir jangan malas terus nih. Ya, jangan malas dan jangan pengen suratnya yang pendek-pendek aja gitu, yang ngantuk gitu. Baik, itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.